Tawuran dua kelompok warga di areal pekuburan Bero Angin, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berbutut panjang pada Selasa 18 November siang. Sebanyak 9 rumah hangus dibakar massa, adapun saat pemadaman petugas sempat terkendala karena bentrokan masih berlangsung. Suasana yang mencekam membuat pengamanan tak hanya dilakukan oleh kepolisian, tapi juga ratusan prajurit TNI yang dikerahkan ke lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat siang, Emba. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Mbak bisa dilaporkan bagaimana dengan situasi terkini di sekitar lokasi? Apakah ketegangan masih berlangsung atau sudah diredam oleh petugas keamanan? Ya, baik, Siska dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa situasi terkini di lokasi tawuran dua kelompok warga di kawasan perkuburan Beroangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Ini sudah berlangsung kondusif setelah aparat gabungan pada Selasa malam ini melakukan penyisiran ke dalam rumah-rumah warga yang diduga terlibat tawuran, di mana penyisiran ini melibatkan personil Polrestabes Makassar, Polda Sulsel, Brimob Polda Sulsel, dan juga 150 prajurit TNI dari Kodim dan Batalion Kavaleri di Kota Makassar. Penyisiran ini berhasil mengamankan 3 terduga pelaku tawuran dengan sejumlah barang bukti, diantaranya beragam jenis anak panah busur, uh, senjata tajam jenis parang, badik, dan juga senapan angin yang diduga pelaku tawuran digunakan saat tawuran terjadi. Saat ini ketiga terduga pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Makassar. Siska. Baik, selain pembakaran 9 rumah warga, apakah ada dampak lain terkait dengan tawuran yang terjadi pada Selasa kemarin, Mbak? Ya, update terbaru dari paparan Kapolda Sulsel tadi di Polda Sulsel, total rumah yang terbakar itu bertambah menjadi 13 rumah akibat tawuran yang terjadi dari siang hingga malam hari Selasa kemarin. Untuk korban saat ini masih disebutkan ada 1 orang, di mana korban sebelumnya itu yang bernama Nur Syam alias Cifas ini terkena tembakan senapan angin di bagian kepala hingga merenggut nyawa korban. Untuk terduga pelaku penembakan juga dipaparkan Kapolda tadi, ini sudah diamankan, berinisial TPP umur 35 tahun dan saat ini masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Makassar. Jadi situasi di lokasi saat ini pasca kejadian dan juga pasca penyisiran, eh, aparat gabungan dari kepolisian dan tentara masih melakukan penjagaan di sekitar lokasi untuk memastikan bahwa situasi betul-betul kondusif dan juga mencegah kemungkinan masih adanya potensi tawuran susulan. Siska. Baik, lalu apa yang jadi pemicu utama tawuran warga di Kecamatan Talo tersebut? Apakah ini memang merupakan konflik yang berkepanjangan begitu, Mbak? Ya, dari informasi warga dan juga berbagai sumber yang kami himpun, tawuran ini memang sudah larut-larut begitu. Bahkan salah satu mantan pejabat camat yang sempat saya temui di lokasi kemarin, uh, beliau mengatakan pada 2011 lalu tawuran serupa juga terjadi dan uh, ini belum bisa disimpulkan penyebab utamanya apa karena kuat dugaan hanya dipicu dendam lama, kemudian ketika muncul tawuran, ini biasanya berlarut-larut karena terjadi aksi saling balas serangan begitu. Nah, kemarin memuncak hingga terjadi pembakaran rumah, ini dipicu karena adanya korban meninggal dunia yang tertembak senapan angin di bagian kepala, sehingga keluarga dari korban ini tidak terima, kemudian melakukan aksi balasan dan berbuntut pada adanya rumah yang terbakar.
Baik, terkait dengan pengamanan tadi disebutkan bahwa polisi dari 3 Polres hingga Polda diterjunkan ke lokasi, kemudian ada juga prajurit TNI. Lalu apakah ada alasan khusus mengapa prajurit TNI ini juga ikut dikerahkan ke lokasi untuk meredam ketegangan, Mbah? Ya, hasil konfirmasi kami ke Dandim 1408 BS, Letkol Kavaleri Ino Dwi mengatakan bahwa pengarahan prajurit TNI ini sesuai dengan perintah pimpinan ini juga diperkuat oleh statement dari Wali Kota Makassar, Rafli Arifudin, yang meminta agar aparat Polri dan TNI bisa mengatasi konflik yang terjadi dan juga meminta para pelaku khususnya penembakan dan juga pembakaran rumah ini agar ditindak tegas. Olehnya itu pada malam hari tadi 150 prajurit TNI tiba di lokasi dan disiagakan di lokasi hingga saat ini. Siska. Baik, lalu apa tindakan dari aparat keamanan untuk mencegah agar tawuran ini kembali terjadi, Mbah? Ya, hingga saat ini masih dilakukan penjagaan. Jadi aparat gabungan ini masih di-standby-kan di lokasi, khususnya untuk mencegah adanya tawuran kembali. Sembari menunggu koordinasi nantinya kita lanjut untuk proses penyelesaian konflik jangka panjang agar konflik ini tidak terulang lagi. Tentunya pihak kepolisian kemarin juga meminta semua pihak untuk tetap menahan diri dan para orang tua juga menyadarkan anak masing-masing untuk tidak keluar rumah jika terjadi tawuran, karena untuk menghindari adanya korban ataupun anak dari warga ini ikut terlibat dalam tawuran ini. Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait dengan tawuran yang terjadi di Kota Makassar yang menghanguskan 13 rumah warga. Selamat bertugas kembali. Melaksanakan penyisiran termasuk mencari beberapa pelaku tawuran, termasuk ada beberapa yang diduga sebagai provokator. Ini sementara kami kembangkan untuk pelaku-pelaku ini dan kita sudah mengantongi beberapa nama yang terkait dengan kerusuhan atau tawuran yang terjadi di wilayah Taloy. Kalau untuk situasi terkini di sana seperti apa pasca penyisiran ini? Pasca penyisiran ini dari tadi siang ataupun sore situasi sudah aman kondusif. Memang ada beberapa kejadian, tetapi kita sudah berhasil mengantisipasi dengan melakukan koordinasi mulai dari tingkat RT, RW, sehingga situasi bisa kita kendalikan. Sampai saat ini pukul 24.00 situasi aman terkendali. Apakah diamankan diduga provokator atau apa dalam tawuran ini? Ini sementara pengembangan untuk provokator ataupun pelaku-pelaku yang ada di wilayah Taloy ini. Penjagaan di lokasi juga dilakukan malam ini. Untuk malam ini kita lakukan penjagaan. Kemudian besok pagi akan kita tambah lagi perkuatan untuk mengamankan wilayah ini. Secara keseluruhan kita akan amankan secara maksimal. Bang, ini kan ada korban yang tewas, Bang. Untuk pelaku apa sudah diketahui identitas? Untuk identitas pelaku kita sudah ketahui dari informasi-informasi yang ada di lapangan. Dan sekarang kita sementara melakukan pengembangan. Dan insya Allah mudah-mudahan segera kita tangkap pelakunya. Siap melangkah, siap penyisiran. Aman lagi, ada menjaga Ki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.